Jangan. Jangan tinggalkan saya. Tolong. Tolong nyalakan lampu. Saya takut gelap. Saya takut sendirian. Tolong. Saya butuh cahaya. Saya butuh terang. Tolong. Cahaya. Cahaya. Iya, masih ada. Kukira kau sudah pergi bersama yang lain-lain. Aku senang kau masih ada di depan situ menatapku. Temanku cuma kamu sekarang. Di sini pengap. Keringat tak henti-hentinya menyembul dari pori-pori kulit. Aku khawatir jika persediaan air dalam tubuhku habis, maka bukan keringat lagi yang keluar, tapi darah. Dan jika darah sudah habis, sebuah pintu terbuka lebar-lebar, dan aku harus mendorong diriku sendiri untuk mengatakan, "Ayo, masuki ruangan di sebaliknya." Dari ruangan yang besar, dari sebuah gedung yang besar. Ada apa di dalamnya? Perabotan-perabotannya bagus. Jenis kursi-kursinya terbuat dari kayu apa? Jati tua atau mahoni? Karpetnya? Dari India apa Persia? Apa ada hiasan dindingnya? Dari apa? Kuningan apa perunggu? Lampu gantungnya dari kristal. Kamar mandinya bersih. Berarti tidak terdapat lipas di sudut-sudutnya. Dapurnya bagaimana? Selalu tersedia makanan dalam lemari. Aku ini pedagang barang antik, jadi harus tahu detail perabotan-perabotan tiap ruangan yang kumasuki. Bagaimana? Apa aku akan ditemani? Atau sendirian? Asu ada di situ. Apa dia menungguku? Ya, aku tahu kau tidak tahu. Tak seorang pun yang tahu. Kau masuki ruangan itu dulu, baru kau dapat bercerita ada apa saja di ruangan itu. Tapi siapa saja yang masuk dalam ruangan itu tak akan pernah kembali lagi. Panas, cuma keluhan. Susu, Suni, kenapa jadi begini? Kenapa kau pergi? Kenapa aku ada di sini? Kenapa mesti ada hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal? Kenapa kamu tidak mau menurut? Kenapa waktu kamu masih ada, semua terasa terang dan jelas tanpa kabut? Tiap ku pandangi diriku di cermin, kulihat wujud seorang lelaki yang utuh. Lalu sekarang, kau ada di mana? Jarak dan tembok memisahkan kita. Semua yang terlihat jadi samar-samar. Bukan maksudku melakukan semua itu.
terjadi begitu saja didorong oleh kekuatan yang ajaib. Kau tanamkan bibit di sini, tumbuh sedikit demi sedikit hingga berbunga. Waktu kelopak bunga itu merekah, dia bersuara seperti terompet. Dan sunyi, gemanya melengking di telinga. Tak tahan aku untuk tidak berbuat apa-apa. Dan bisik-bisik itu, bisik-bisik yang memerintahkanku supaya melakukan niatku. Musnahkan, musnahkan, hancurkan biar jadi abu sekalian. Dari abu kembali jadi abu, kata bisik-bisik itu dalam telinga. Kekuatan bumi menarik kakiku dalam-dalam, menyeret dan membakarku dalam inti magma yang paling panas. Merungkuh, makin merungkuh. Rasa panas yang terkutuk membakar memadat dalam dada, menyiksaku tanpa ampun. Dan hingga hari itu tiba, kau tahu, seluruh tubuhku gemetar. Panas dan dingin menjadi satu seperti neraka. Dan kau tahu, kekuatan aneh itu yang memaksaku untuk jadi babi gila, menyeruduk kemana saja. Nalurinya merintahkanku untuk menyeruduk. Aku menyeruduk. Yang kulihat sebagai musuh harus dihancurkan dalam sekejap. Tapi yang kuseruduk tembok-tembok besi. Lihat, kedua taringku patah. Tak bisa lagi dijadikan sebagai senjata. Sebagai perhiasan pun cukup buruk, kan? Kalau aku ini tentara, maka aku tentara yang tidak baik, tidak disiplin, kurang taktis, dan tidak memiliki batas-batas dan ukuran. Perempuan biasa, tidak cantik, tetapi memiliki daya tarik yang luar biasa. Salahku memang mengawini perempuan bekas pelacur, padahal tadinya sudah kurelakan. Dia bekerja, aku bekerja, tapi selalu berkata kepadaku, kamu tidak bisa memberikanku apa-apa selain anak. Ya, itu kenyataan. Dan karena itu pula dia berhak menutup mataku, mulutku, dan menahan semua anggota tubuhku. Dan semua ini termasuk dalam perjanjian. Dan kami saling menjanjikannya. Dulu, waktu dia kukawini, kenyataan ini mampu kutahan beberapa lamanya. 3 anak. Cuma itu yang bisa kuberikan, katanya. Tapi lihat, muka anak itu satu persatu. Lihat dengan teliti. Adakah persamaan denganku? Tidak sama sekali. Yang sulung entah seperti siapa, yang kedua entah seperti siapa, yang ketiga kulit hitam pekat dengan mata bulat dan rambut keriting kecil-kecil. Anakkukah itu? Anaksu. Aku pernah punya pikiran, adakah dokter-dokter jahil yang senang menukar-nukar bayi di rumah sakit bersalin atau perawat-perawatnya? Tapi itu tidak mungkin. Mereka sangat menghormati sekali sumpah jabatan. Tapi bisa kupastikan, yang ketiga bukan anakku. Tahukah kamu, aku masih bisa menahan diri selama ini, tetap mendampinginya,
Meski jantung perih bukan main. Karena aku mencintai Su. Karena aku sudah berjanji untuk tetap setia apapun yang sudah dia lakukan. Banci, laki-laki lemah, tidak punya tangan besi, pendirian yang rapuh. Ya, aku tahu matamu menuduhku begitu. Tidak apa-apa, aku sama sekali tidak marah. Semua ini termasuk dalam perjanjian, dan kami saling menjanjikannya. Kataku selalu pada Su, lakukan, tapi tanpa perasaan cinta. Oh, kelemahan. Jadilah laki-laki, maka kau harus membunuh. Jadilah laki-laki, maka kau berhak menghancurkan apa saja. Jadilah laki-laki, maka dirimu kau rubah menjadi 4 dinding penjara setebal 1 kaki tanpa jendela. Jadilah laki-laki, maka sebetulnya kau meriam yang siap ditembakkan. Dan malam itu, kunobatkan diriku sebagai laki-laki. Laki-laki dengan naluri hewani yang dibiarkan lepas ikatannya. Waktu kesabaranku habis, aku menyatakan kepada Su untuk meninggalkan segala kegiatannya. Maksudku baik, demi anak-anak dan masa depan keluarga. Nama baik, kataku padanya. Asuhlah anak-anakmu di rumah. Jika bosan, sulangkan baju-baju hangat. Jika ingin bekerja juga, bekerjalah. Tapi yang pantas. Tapi kau tahu apa yang terjadi kemudian? Su lebih gila lagi. Dia seperti kuda lepas kendali. Maksudku baik. Sekarang aku mulai menginjak masa tua. Aku butuh ketenangan. Aku butuh perempuan yang kucintai dan mencintaiku. Aku butuh perhatian dan diperhatikan. Semua ini terjadi akibat kau. Oh, lemah. Besok aku akan dihukum mati. Pertama dalam penjara, aku telah membunuh 6 orang. Benarkah itu? Sebegitu besarkah tenagaku waktu itu? Oh, aku tidak tahu. Siapa di antara tuan-tuan yang pernah tahu apa tuan-tuan akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki atau bayi perempuan? Tidak satu orang pun. Dan kalau ada yang menyatakan bahwa hal itu sudah pernah diduganya, itu artinya dia masih tidak tahu di mana, dan entah jadi tidak tahu, maka dia itu dukun palsu. Tinggalkan saja dia. Kalau perlu rajam dia dengan batu-batu panas. Baiklah. Tapi hidup sudah berjalan. Hidup. Benar kan yang baru saja kukatakan? Hidup. Kita hidup. Kamu hidup. Kamu. Aku. Itu artinya aku bukan batu. Bukan patung. Bukan kayu. Bukan lukisan. Ada darah yang mengalir di sela-sela tubuh, disalurkan oleh otot-otot. Ada debaran jantung, ada gerak, ada pertumbuhan. Kalau aku disakiti, maka aku akan sakit. Kalau perutku tidak diisi makan, maka aku akan lapar. Kalau aku tidak tidur beberapa hari, maka aku akan mengantuk. Lihat, aku normal, sama seperti makhluk lain sejenisku. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan berkerudung abu-abu, yang tidak pernah kulihat wajahnya. Tusuklah sebelah pisau di lenganku, lalu cabut. Darahnya akan mengalir. Darahnya tidak hijau, tidak ungu,
melainkan merah. Sama seperti warna darah kebanyakan orang. Lalu mengapa aku dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa? Harus bergerak dengan wajar, mengikuti keselarasan alam, karena hal itu sudah ditentukan sejak berabad-abad yang lalu. Tak kuduga akibatnya jadi begini. Semuanya meninggalkanku satu persatu. Teman-temanku, lingkunganku mengucilkanku. Anak-anak lari bila aku dekati. Jangan dekat-dekat seorang pembunuh. Nanti kau akan dibunuhnya pula, kata ibu-ibu mereka. Binatang-binatangku juga tak mau lagi bila aku jamah. Mereka menjauh bila aku dekati. Yang tinggal cuma kamu. Kamu sendiri. Hello? Dengar aku kan? Sekarang ceritakan tentang kesulitan-kesulitan. Ceritakan tentang negerimu misalnya. Tentang burung-burung, peternakan ayam, atau buaya. Dari sebelah mana agar kupaksa kamu buka mulut? Nah, tapi kenapa tanpa suara? Hei, berapa umurmu? 35? Kukira sekitar itu. 35 ya? Jangan coba-coba masa bodoh. Kamu yang berusaha mencegahku. Kamu yang menyuruhku untuk tetap tentram di tempatku. Jangan kena pancingan setan-setan. Kamu ya, kamu. Tapi aku tidak peduli. Nyatanya sudah kujalankan. Apa yang kupikirkan harus kujalankan. Dan aku puas. Kau dengar? Aku puas. Lebih gila lagi, matanya membelalak. Tak tanggung-tanggung mereka lakukan untuk bisa saling memuaskan. Kutentramkan hatiku karena yakin yang dia jual cuma tubuhnya, tapi cintanya tetap untuk, cuma untuk. Tapi yang sekarang terjadi lain. Selama bertahun-tahun aku mampu menelan kejadian-kejadian ini dengan sabar, seperti kesabaran seorang martir. Tapi yang sekarang terjadi lain. Apa aku mungkin terus diam? Lalu kau tahu apa yang terjadi kemudian? Aku ini. Kau ada di dekatku waktu itu. Tubuh enteng terasa melayang. 2 orang di depanku jadi sekecil semut. Tak lagi aku takut pada Su dan laki-laki itu. Berapa orang malam itu jadi korban robekan belatiku di perut mereka? 4, 5, 6, 20. Setelah tugasku selesaikan, tanpa menyesal aku menuju rumah, menemui ketiga anak-anak Su. Padahal mereka tidak punya dosa apa-apa. Apakah pikiran gelap mempertimbangkan semua itu? Dengan bedil 2 lop yang kepalanya mampu menghancurkan kepala seekor badak, aku menghabisi semuanya. Berapa banyak yang telah menanam benih di tanah subur milik Su. Benih itu jadi 3 bakal pohon. Malam itu kubongkar hingga akar-akarnya. Habis cuma dalam 3 kali semburan api. Si perusak yang datang tiba-tiba dan menghilang secepatnya. Aku benci Su. Aku benci laki-laki itu. Aku benci anak-anak Su. Aku benci semuanya. Aku benci diriku sendiri. Rupaku pasti buruk sekali di cermin. Dari kejauhan, ku pandang di rumahku yang mulai runtuh dijilat-jilat lidah aku.
besok aku akan mati. Jangan runtuh pahlawan. Besok aku akan berjalan dengan tegak dan menolak untuk ditutup dengan kain hitam. Akan kutentang mata para penembak itu satu-satu. Sekali lagi, akan kunikmati sengatan sinar cahaya matahari sebelum aku mati. Aku akan berteriak pada para penembak itu, "Ayo Bung, lakukan tugasmu." Yang kalian tembak adalah seorang pemberani, seorang laki-laki, seorang pahlawan bagi dirinya sendiri. Suara tembakan berbunyi serentak. 10 timbul menyengat tubuhku, dan aku tumbuh sambil tersenyum. Akhirnya, ku masuki juga ruangan besar itu. Dengan pintu terbuka lebar-lebar, dan aku akan segera tahu apa saja isinya. Aku lelah. Sekarang giliranmu bercerita. Kenapa diam saja? Kenapa tanpa suara? Kenapa tidak menepati janji? Sudah kubukakan semuanya. Cuma kita berdua saja yang tahu. Sekarang ceritakan tentang rahasia-rahasiamu. Ceritakan tentang rahasia-rahasiamu. Rahasia-rahasiamu kan bawa mati. Rahasia-rahasiamu juga akan tentu kubawa mati. Kenapa diam saja? Kenapa curang? Kenapa menatapku seperti itu? Kenapa? Kamu curang, sama seperti Su. Kamu jahanam, sama seperti Su, yang tidak mau melihat orang lain dan hanya mau melihat dirinya sendiri saja. Kamu serakah, sama seperti Su, yang hanya ingin melihat perut orang lain tapi tidak mau memperlihatkan perutnya sendiri. Aku tidak butuh teman seperti itu. Biarlah kamu pergi seperti yang lain-lain. Kamu bangsat, sama seperti Su, yang tidak pernah mau memikirkan perasaan orang lain. Tidak mau bermanis-manis, baik di mukaku maupun di belakangku. Kamu anjing, sama seperti Su, yang makan makanan apa saja yang ditemuinya di jalan-jalan atau di tong-tong sampah. Kamu binatang, sama seperti Su, yang memperlihatkan apapun tanpa perlu batas-batas. Kamu pelacur, sama seperti Su, yang hanya mau menerima tapi tidak mau memberi. Pisauku, pisauku. Mana belati itu? Ini belati yang akan mengakhiri perasaanmu juga. Belati, belati, belati. Jangan coba-coba mengakhirinya aku, Tuan berkudung abu-abu, yang tidak pernah kulihat wajahnya. Belati, belati. Jangan, jangan tinggalkan aku. Jangan, aku masih butuh seseorang di sekitarku. Cahaya, aku butuh cahaya. Aku butuh terang. Cuma cahaya yang kubutuhkan satu-satunya sekarang. Cahaya, cahaya, cahaya.